Di episode sebelumnya, diketahui kalau Oh-nam sengaja datang ke apartemen Mumi. Di sana Oh-nam mengungkapkan tentang perasaannya, tapi Mumi nggak ngerespon dan hal itu membuat Oh-nam emosi. Hingga saat mereka bertengkar, Mumi sempat menusuk lehernya. Kemudian kita diperkenalkan dengan ibu Oh-nam yang bernama Kim Kyung-ja. Hidupnya sangat sederhana. Awalnya dia dijodohkan dengan suaminya. Namun suaminya nggak menghasilkan banyak uang. Dan juga tanpa sepengetahuannya, suaminya tinggal dengan wanita lain sejak awal pernikahan mereka. Jadi pernikahan mereka pun berakhir di tahun ketiga. Putranya yaitu Oh-nam menjadi penyemangatnya untuk bekerja keras. Kyung-ja mulai bekerja apa saja demi menghasilkan uang. Hingga akhirnya dengan uang tabungannya, dia bisa membuka kedai makanan miliknya sendiri. Semua itu dilakukannya demi putranya, tapi nyatanya membesarkan anak memerlukan banyak biaya. Apalagi sewaktu kecil, seringkali dia menemukan barang-barang Oh-nam yang menghilang. Dia juga sering melihat memar di badan putranya dan hal aneh lainnya. Tapi dibalik semua itu, Oh-nam ternyata anak yang pintar dan berprestasi. Meskipun dari kecil dia sudah gemar dengan anime. Beberapa waktu berlalu, Oh-nam berhasil masuk ke universitas terkenal. Meskipun bukan sekolah kedokteran seperti keinginan Kyung-ja yang sangat ingin putranya menjadi dokter. Namun setelah lulus dan bekerja, Kyung-ja sempat kecewa karena Oh-nam memilih untuk tinggal sendirian. Kyung-ja sempat mencegahnya, tapi pada akhirnya Oh-nam tetap pergi dan meninggalkan ibunya sendiri. Oh-nam bahkan gak mengizinkan ibunya datang ke rumahnya. Selalu saja Oh-nam beralasan bahwa ia gak punya waktu, bahkan untuk sekedar makan bersama ibunya. Tapi meskipun dia dijauhi oleh putranya sendiri, tetap saja ia selalu berharap yang terbaik bagi putranya. Suatu waktu, Kyung-ja sengaja datang ke apartemen Oh-nam. Dia sampai memanggil security untuk membuka pintu tersebut. Di dalam mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kyung-ja juga sempat melihat boneka wanita yang terlihat seperti manusia. Lalu salah satu security menemukan potongan tubuh yang sudah membusuk. Penemuan itu pun langsung menghebohkan media. Pasalnya Oh-nam sudah nggak masuk kantor sejak bulan Oktober. Saat itu dua detektif mendatangi Kyung-ja sambil memberitahu bahwa potongan tubuh itu bukanlah putranya. Namun sampai sekarang, polisi belum bisa mengidentifikasi identitas mayat tersebut. Lalu polisi pun bertanya, kapan terakhir kali Kyung-ja berkomunikasi dengan putranya. Kyung-ja menjawab 2 minggu lalu. Kemudian polisi bertanya hal-hal lain mengenai Oh-nam, yang membuat Kyung-ja berpikir kalau polisi sedang menuduh atau mencurigai putranya. Kyung-ja pun membentak mereka dengan berkata bahwa putranya bahkan gak berani memukul serangga, dan ia selalu ketakutan saat melihat darah. Dua detektif itu kemudian mendatangi kantor Oh-nam. Beberapa karyawan yang ditanya memberitahu bahwa nggak ada satupun teman dekat Oh-nam di kantor. Salah satu karyawati terakhir kali melihatnya saat ia hendak mengirim barang Mumi. Sang-sun juga ditanya karena kebetulan waktu Mumi mengundurkan diri berdekatan dengan waktu Oh-nam menghilang. Kedua detektif itu kemudian datang ke apartemen Mumi. Di sana pemilik atau penjaga apartemen itu sempat memberitahu bahwa terakhir kali ia melihat Mumi wajahnya diperban seperti habis operasi plastik. Ibu ini juga menjelaskan kalau Mumi nggak pernah membawa pria ke kamarnya. Berita itu pun sempat viral. Polisi juga menggeledah kamar Oh-nam. Di dalam komputernya, Oh-nam menyimpan lebih dari 2000 video dewasa dan juga berbagai boneka wanita. Namun Kyung-ja nggak terima dengan berita tersebut karena yang dia tahu putranya adalah orang yang baik, sementara yang diberitakan jauh melebihi bayangannya. Kyung-ja pun sempat berniat untuk mencari putranya sendiri. Dia mulai dengan memeriksa isi komputer Oh-nam, tapi sepertinya Kyung-ja sangat gaptek sehingga dia harus ikut kursus komputer dulu. Setelah dia mahir menjelajah internet, dia mulai mencari tahu mengenai Meskel. Uniknya identitas Mumi ternyata sudah tersebar, yang artinya semua orang atau semua penggemar Meskel sudah tahu sosok di balik topeng tersebut. Demi mencari putranya, Kyung-ja terpaksa menutup tokonya. Dia bahkan rela mengambil semua uang tabungannya yang sudah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Kyung-ja juga berhasil masuk di komunitas penggemar Meskel, dan kali itu dia chatan dengan salah satu penggemar dengan nama akun beruang. Kyung-ja pun mulai bertanya mengenai informasi keberadaan Meskel.
Beruang bilang dia pernah melihat wanita yang ia curigai sebagai Meskel. Tapi menurut Kyungja, wajah wanita itu sangat berbeda dengan Meskel. Namun kata beruang, mungkin saja dia menjalani operasi plastik karena tarian dan bentuk tubuhnya mirip dengan Meskel. Saat yang sama, polisi menghubunginya, di mana saat itu mereka sudah berhasil menemukan mayat Oh-nam. Ketika melihat anaknya, Oh-nam sampai nggak sanggup berdiri dan ia merasa semua ini karena wanita bernama Meskel. By the way, polisi menemukan Oh-nam di dalam sebuah koper. Sekarang polisi memusatkan penyelidikan terhadap mumi yang diduga kuat terlibat dalam insiden ini. Suatu waktu, Kyungja sengaja datang ke rumah orang tua mumi. Entah untuk tujuan apa, mungkin cuma sekedar memaki-maki orang tua mumi atau ingin mendengar permintaan maaf dari keluarga mumi. Namun dia nggak diizinkan masuk. Pembantunya menjelaskan kalau orang tua mumi sudah lama putus hubungan dengan putrinya. Malah dia sendiri baru tahu kalau ibu itu punya seorang putri. Lalu Kyungja sempat melihat seorang wanita berdiri di lantai atas. Tapi wanita itu hanya melihat dari kejauhan tanpa memperdulikan Kyungja. Karena nggak mendapat informasi apapun, Kyungja mencoba pergi ke peramal yang katanya merupakan peramal yang hebat dan terkenal. Lalu setelah melakukan ritual, peramal itu memberitahu bahwa mumi ada di salah satu kota bernama Gangcheon. Setibanya di sana, Kyungja bertanya pada beberapa orang sambil mengaku dia adalah ibu dari mumi dan mereka sudah lama nggak bertemu. Hingga dia berhasil mendapat alamat rumah. Tapi ternyata itu seperti rumah perjudian yang ternyata orang yang dicari Kyungja pernah bekerja di sana dan orang itu bernama Yumi. Namun sekarang Yumi sudah berhenti karena katanya dia ingin pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan tubuh dan kecantikannya. Kemudian Kyungja mulai berkeliling ke kawasan klub malam. Setelah berkeliling, Kyungja belum mendapat informasi apapun. Dia sempat mampir untuk membeli makanan dan tanpa sengaja di sana Kyungja berpapasan dengan seorang wanita yang dicarinya. Kyungja pun langsung mengejarnya dan ia melihat wanita itu masuk ke sebuah tempat. Namun di sana Kyungja nggak diperbolehkan masuk. Pria itu pun memberitahu kalau wanita yang Kyungja cari itu bernama Mie. Kemudian Kyungja menunggu di depan tempat tersebut. Dia menunggu semalaman hingga tertidur. Dan lagi-lagi ia bermimpi tentang putranya yang menyalahkan ibunya karena nggak menyelamatkannya. Saat terbangun, ternyata hari sudah hampir pagi. Dan kebetulan Kyungja melihat wanita itu yang baru keluar dan menaiki taksi. Kyungja pun langsung mengikutinya hingga dia tiba di tempat tinggal wanita tersebut. Kyungja kemudian menunggu di luar sampai ia melihat wanita itu pergi ke salon. Kyungja pun masuk ke salon yang sama sambil terus memantau gerak-geriknya. Kyungja sempat melihat kalung yang dipakai wanita itu. Lalu dia ingat bahwa itu adalah kalung yang sama dengan yang digunakan Meskel. Saat yang sama, beruang mengirimnya pesan dan berkata kalau dia juga sedang di Gangcheon dengan tujuan yang sama yaitu mencari Meskel. Keesokan paginya Kyungja menyewa satu mobil taksi, mengingat dia pernah jadi supir taksi, jadi petugas di sana memberinya izin. Kyungja kemudian membeli pistol yang paling kuat, atau bisa dibilang shotgun. Kemudian di malam harinya, Kyungja menunggu wanita itu naik ke taksinya. Saat wanita itu masuk ke mobil, Kyungja pun memulai aksinya dengan menyetrum tubuh wanita itu. Ketika terbangun, wanita itu melihat Kyungja yang datang ke arahnya dengan membawa senapan. Seluruh tubuhnya juga diikat dan Kyungja pun mulai menyiksanya. Kyungja kemudian menunjukkan foto Oh-nam, namun wanita ini berkata kalau dia nggak mengenalnya. Wanita itu juga berkata kalau nama dia bukan Kim Mumi, tapi Kim Chun-e. Kyungja jelas nggak percaya begitu saja karena fotonya yang mirip sekali dengan Mumi. Bahkan kalung yang mereka gunakan sama persis. Kemudian saat melihat foto itu, tiba-tiba dia tertawa sambil berkata, "인연 이름이 김몸이라고요?" Lalu kita akan berkenalan dengan Chun-e dan apa hubungan dia dengan Mumi. Dia merupakan siswa pindahan dari sekolah lain. Ketika memperkenalkan namanya, semua teman-temannya tertawa karena kata mereka namanya itu kampungan. Di kelas itu ada seorang siswa tampan yang baru lulus audisi menjadi artis. Dialah pria yang menjadi cinta pertama Chun-e, namun saat itu dia hanya bisa memandangnya dari kejauhan.
Setelah setahun terpisah, mereka sempat bertemu lagi, di mana saat itu Chun-e bekerja part-time menjadi kasir di supermarket. Sejak hari itu, Bu-yong sering belanja ke sana dan beberapa kali mereka pun bertemu. Pernah suatu waktu, teman Bu-yong menjemputnya saat ia pulang kerja, di mana hari itu merupakan hari ulang tahun Bu-yong dan dia sendiri yang mengundang Chun-e. By the way, Chun-e ini merupakan anak yang masih sangat polos, bahkan malam itu pertama kalinya dia mencoba minum bir. Lalu setelah acara berakhir, Bu-yong mengajaknya berbicara di luar. Awalnya Chun-e mengira kalau Bu-yong akan menyatakan cinta, namun ternyata 나 돈 좀 빌려줄 수 있을까? tapi karena Chun-e sudah lama suka dengannya, maka Chun-e pun langsung mengiyakannya. Tapi Bu-yong gak pernah mengembalikan uangnya, malah tiap kali butuh uang, Bu-yong selalu menemuinya. Beberapa tahun berlalu, Bu-yong sekarang sudah menjadi artis. Saat itu Chun-e mengirim ucapan selamat padanya, tapi bahkan setelah sebulan, Bu-yong gak membalas pesan tersebut. Kemudian di musim dingin, Chun-e dan para penggemar lain menyambut kedatangan Bu-yong dan timnya. Tapi mungkin saat itu Bu-yong gak melihatnya. Chun-e sempat menunggu di depan pintu hotel tempat Bu-yong menginap untuk memberikannya hadiah. Lalu saat itu Bu-yong keluar bersama temannya dan di sana mereka menceritakan soal Chun-e yang ternyata saat Bu-yong datang tadi dia melihat Chun-e. Tapi Bu-yong menganggap bahwa Chun-e hanyalah rekening berjalan dia, di mana dia hanya menemuinya saat dia butuh uang. Chun-e juga bukan korban satu-satunya karena katanya dia punya 10 rekening berjalan seperti Chun-e. 그럼 걔한테 뭐 해준 거 있어? 해주긴 뭘 해줘. Mendengar hal itu hati Chun-e pun sangat hancur. Sekarang dia berencana untuk menghancurkan karir Bu-yong dengan mengunggah beberapa foto kenakalan Bu-yong saat remaja. Hingga tulisan itu dilihat banyak orang dan Bu-yong dikeluarkan dari tim. Chun-e pernah melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Hingga suatu waktu dia bertemu lagi dengan Bu-yong yang kali itu hidupnya sangat melarat. Saat melihat Chun-e terlihat penyesalan di wajahnya. Tapi perasaan Chun-e sepertinya belum pudar sehingga dia mengizinkan Bu-yong untuk tinggal di rumahnya sampai Bu-yong dapat pekerjaan. Demi Bu-yong juga, Chun-e rela mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar untuk hidup mereka berdua. Hingga singkat waktu, Chun-e menjadi primadona di klub tersebut. Namun saat pulang ke rumah, dia melihat Bu-yong yang terus bermain game. Bahkan dia nggak membereskan rumah itu. 집안에 이게 뭐야, 돼지우리같이. Lalu satu waktu, ada seorang karyawan baru yang bekerja di klub tersebut, di mana gadis cantik inilah Kim Mumi. Tapi saat bekerja, dia menggunakan nama samaran, dan nama samarannya adalah Arem. Ya, nama gadis pelakor di kantornya dulu. Dengan wajah dan tubuh cantiknya, Mumi dengan mudah menarik perhatian para pelanggan dan menggeser posisi Chun-e sebagai primadona klub tersebut. Chun-e yang merasa tersaingi lantas nggak terima dan mulai menjelek-jelekkan Mumi. Bukan hanya pelanggan, Mumi juga berhasil menarik simpati bos di klub itu, sehingga membuat Chun-e benar-benar tersingkir. Saat perkelahian itu, kalung Mumi terlepas tanpa dia sadar. Lalu Chun-e menggunakan kalung itu dan berhenti bekerja di klub tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Kyung-ja pun percaya. Sekarang mereka berencana untuk mencari Mumi karena mereka memiliki dendam masing-masing padanya. Tapi ternyata saat ini Mumi udah nggak bekerja di klub yang sama. Kemudian mereka pun berencana mencari ke beberapa tempat hiburan malam. Chun-e pun setuju untuk membantunya, tapi dia meminta Kyung-ja membayarnya karena akibat tugas ini dia juga nggak bisa bekerja. Dan Kyung-ja pun menyetujuinya. Tapi sebenarnya semua yang Chun-e ceritakan tentang Mumi itu bohong karena faktanya mereka berteman baik. Sebagian cerita memang benar, seperti awal pertemuan mereka di klub malam. Namun mereka nggak membenci satu sama lain. Faktanya mereka bernyanyi dan menari bersama. Mereka berdua bahkan terlihat sangat mirip, termasuk kisah mereka dulu, di mana mereka berdua sama-sama ingin cantik untuk menarik perhatian orang lain. Lalu mengenai kalungnya, satu waktu tanpa sengaja Mumi menjatuhkan kalung itu dan Chun-e yang menemukannya. Tapi Chun-e seperti menyukai kalung tersebut sehingga Mumi memberikan kalung itu padanya. Kemudian suatu hari, tiba-tiba Mumi nggak datang ke klub tanpa pemberitahuan. Ketika Chun-e ke rumahnya, dia melihat Mumi yang sedang demam tinggi. Chun-e lantas mengajaknya ke rumah sakit. Namun Mumi berkata dia nggak bisa pergi ke rumah sakit karena sekarang dia menjadi incaran polisi. Saat itu Chun-e pertama kali mendengar perjalanan hidup Mumi hingga ia tiba di tempat ini.
Sejak itu Chun E bertekad untuk melindungi Mumi. Baginya melindungi Mumi terasa seperti melindungi dirinya sendiri. Waktu itu juga Chun E bersekongkol dengan pekerja klub. 그럼 부탁할게. 응 언니. 가. Kemudian Chun E meminta Mumi untuk pergi dari tempat ini. Tapi Mumi nggak tahu mau pergi kemana karena bahkan orang tuanya udah nggak menganggapnya. Pergi ke luar negeri juga akan sulit karena pasti ada pengecekan identitas. Ketika Chun E keluar dari sana, ada seorang remaja yang mengambil fotonya. Lalu ketika di rumah, Chun E melihat Buyong yang masih asyik dengan gamenya. Karena kemalasannya itu, akhirnya Chun E pun muak. Dan kali itu Chun E mengusirnya dari rumah. Tapi Buyong sepertinya menolak untuk pergi. Buyong juga sudah tahu bahwa Chun E yang mengunggah fotonya yang telah menghancurkan karir dan membuatnya menjadi seorang pengangguran. Chun E awalnya mengelak, tapi Buyong berkata bahwa dia sudah punya semua buktinya. Akhirnya Chun E hanya bisa pasrah menerima konsekuensinya. 내가 받을 피해 보상 다 받기 전까지 여기서 죽어도 못 나가. Ketika Mumi beli obat, ada seorang remaja menghampirinya. Dan ternyata dialah orang yang punya akun bernama Beruang yang sering berkomunikasi dengan Kyungja untuk mencari keberadaan Mesgel. Beruang pun mengenalkan dirinya karena dia juga merupakan penggemar setia Mesgel. 진짜 죽여버리기 전에 꺼져라. Sementara saat Chun E ke rumah Mumi, dia melihat Mumi yang sudah membawa barang-barangnya. Mereka pun berencana untuk kabur bersama. Kali itu Chun E mengendap-endap masuk ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga. Saat itu dia melihat Buyong yang sedang tertidur. Tak lupa dia juga mengajak anjing kesayangannya. Tapi Chun E ketahuan dan Buyong langsung menyiksanya. Untungnya Mumi datang di saat yang tepat hingga mereka berhasil mencekik lehernya sampai dia kehabisan nafas. Sementara Kyungja masih menunggu kabar dari Chun E, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Lalu dia mendapat pesan dari Beruang yang menunjukkan foto pertemuan antara Chun E dan Mumi. Dengan cepat Kyungja langsung menyusul dan dia tiba ketika mereka baru akan pergi. Di tengah perjalanan, Mumi memberitahu kalau dia sedang hamil dan kemungkinan ayah dari bayi itu adalah Oh Nam. Mumi juga berencana untuk mempertahankan kandungannya karena dia yakin pasti ada hikmahnya. Kyungja yang dari tadi mengikuti menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Hingga mobil mereka pun berhenti di pinggir danau untuk membuang tubuh Buyong yang sekarang sudah muat di dalam koper. Saat yang sama, Kyungja datang dengan senjatanya. Tapi saat melihatnya, Chun E berkata kalau dialah yang membunuh Oh Nam. Sementara Mumi juga berkata demikian. 아니에요. 제가 죽였어요, 제가. Dan karena wajah mereka sangat mirip, Oh Nam sampai kebingungan. Tapi sayangnya senapan itu macet hingga tiba-tiba. Dan ternyata Chun E yang terkena tembakan itu. Sedangkan Mumi berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Kyungja dari senapannya. Dan saat Mumi hampir kehabisan nafas, Chun E kembali menyelamatkannya. Tapi luka akibat senapan itu terlalu parah sehingga Chun E nggak bisa bertahan. Beberapa waktu kemudian, terlihat taksi itu nyemplung ke danau bersama Kyungja yang masih ada di dalamnya. Kemudian di tahun 2011, terlihat Mumi yang tiba-tiba ditangkap polisi entah bagaimana. Kerumunan dan kamera yang awalnya ia impikan sekarang sudah terwujud, hanya saja dari perspektif yang berbeda.